Entah beberapa jam berlalu mereka pun kembali dengan tubuh berkeringat campur basah guyuran air hujan. Perdebatan berlanjut. Herman yang dijuluki Hokgi si Jenderal Batu tetap mau punya mau. Dia tetap mau berkemah di tepian Kali Amprong. Di mana logikanya, bikin tenda dan bermalam, lalu bongkar tenda dan berkemas lagi, baru berangkat lewat jalur Watu Pecah. Tim sebaiknya tidur di rumah Pak Binanjar, biar fresh dan bikin stamina normal lagi, besoknya baru berangkat. Kamu hitung manfaat dan efektivitasnya, dibanding berangkat berkemah ke Kali Amprong, lalu benah-benah dan besok pagi berangkat lagi. Lagi pula, hujan tidak kenal kompromi. Cuaca akan mengganggu suasana perkemahan, kita akan terganggu. Saya memilih tidur di rumah ini, begitu ucap Suhokgi yang kalau berdebat selalu memakai data-data dan logika yang cerah. Deadlock. Buntu. Herman tetap mau ke Kali Amprong. Aristides Katopo tampil bijaksana. Dia bilang, oke saya ikut Herman, biar dapat pengalaman berkemah di tepian sungai. Hokgi dengan Wiwik, Maman dan Badil tetap di sini. Besok pagi kita gabung lagi, lalu saling tukar cerita pengalamannya. Siap-siap besok torang sama-sama mendaki ke Semeru. Oke? Dalam hati kecil. Saat itu saya sempat tertawa, melihat perilaku pentolan Mapala FSUI begitu egoisnya dan ngotot mau menang sendiri. Masing-masing bertahan dengan prinsipnya dan adu keras, bukan adu akal sehat. Herman dengan paras tegang meminta Freddy dan Idan membawa perlengkapan seperlunya untuk berkemah di Kali Amprong. Tentu, sambil meminta saya memberi bekal secukupnya. Saya ingat Tides sempat berkata main-main, jangan lupa besok pagi ya, esok pagi antar saya nasi hangat. Kalau perlu kerak nasinya, ya tus-tus oke, ujarnya. Entah apa yang terjadi di malam hari di tepian Kali Amprong. Terbayang di mata saya suasana perkemahan Herman CS plus Tides. Tentu tidak ada pembicaraan menarik atau debat lucu-lucuan. Di kemah Kali Amprong pasti dingin dan basah. Tapi suasananya kering, berbeda dengan rumah Pak Binanjar di Gubuk Lakah. Nyala Petromaxnya bikin hangat suasana obrolan keakraban, di sela gurauan dan nyanyian lagu-lagu folk song kesukaan Hokgi. Pasti juga tidak ada pembahasan politik praktis versi Suhokgi. Karena saat berangkat dia sempat meninggalkan beberapa proyek yang bakalan meletupkan reaksi keras beberapa mantan rekan-rekan mahasiswanya yang kini duduk menjadi wakil rakyat di kursi DPR. Malam pertama kami lewati di dusun kecil di dataran tinggi. Namun kedelapan anggota tim terpencar di dua lokasi perkemahan, karena masing-masing pihak berpegang pada prinsip sepele namun menjadi bertele-tele karena mau menang sendiri. Hokgi malam hari itu sempat mengulas kejadian siang hari yang menyebabkan tim terbelah dua. Antara Herman Lantang yang Jenderal Batu dan Suhokgi yang Cina kecil. Namun besar pemikirannya. Saya setuju. Sebagai orang yang bukan anak orang kaya, atau orang yang bukan anak orang berpangkat, kita menjadi orang yang memiliki kepribadian. Herman punya karakter itu. Saya juga, kalian juga harus punya. Soal ngotot dan kepala batu, yaitu sih hanya gaya ekspresinya saja. Ingat Dil, elu harus punya kepribadian ya, begitu ujar Hokgi berpetuah macam orang tua, padahal umurnya baru 27 tahun kurang 5 hari. Malam dingin itu kami lewati dengan tidur nyenyak. Lalu pagi pun datang, seperti kedatangan Tides yang diikuti Herman, Idan, dan Freddy. Tidak ada sisa perdebatan kemarin siang, Hokgi tetap ceria dan berkata-kata banyak dengan Tides dan Herman. Pak Binanjar kepala dukuh itu menerima semua tim dan mengharapkan perjalanan ke Gunung Semeru berjalan serba lancar. Kami bikin foto kenang-kenangan di depan rumahnya. Tanpa ada perasaan ini dan itu atau ada firasat baik atau buruk. Pokoknya, semua anggota tim pamitan. Tentu pakai salaman-salaman segala. Kami tanpa basa-basi mengucap terima kasih, serta berjanji akan mampir lagi seturunnya rombongan dari atas gunung. Masuk lumpur bekas kebakaran hutan iring-iringan rombongan berbaris jalan, mulai naik turun jurang melewati Kali Amprong. Barisan rombongan bersemangat penuh, merambah padang ilalang di pematang punggungan panjang. Desa Gubuk Lakah perlahan menghilang, tertelan kabut yang nantinya menjadi guyuran air hujan berkepanjangan. Naik-naik ke bukit dan nanjak-nanjak ke kaki. Pegunungan Semeru. Tahu-tahu seingat saya, kami harus turun dan turun, menuju lembah besar serta melihat pemandangan indah danau besar dan lebar. Setelah istirahat dan mengudap bekal makanan siap kunyah, perjalanan dilanjutkan di seputaran hutan koloni pepohonan pinus.
Katanya mau cari celah menuju Recopodo di perbatasan hutan dan tanah berbatuan menjelang puncak Mahameru. Sebagai tukang jalan ke puncak-puncak gunung, saya terus terang baru pertama kali mengalami harus menjejakkan kaki di lumpur kehitaman. Kadang terjeblos sampai ke dengkul. Hingga saat kaki diangkat terasa berat. Kalau sekali dua kali ceprot-ceprot sih oke-oke aja, tapi kalau puluhan menit harus injak lumpur, kaki tenggelam. Kaki diangkat, lalu tenggelam lagi dengan bunyi ceprot-ceprot-ceprot entah berapa ratus-ratus kali. Ya otak pegel dan lama-lama naik darah juga. Hoggy, Herman, dan Tides langsung menafsir info teks buku Belanda itu. Katanya, di Cemorokandang itu kita akan melewati jalan kuda bikinan Belanda menuju desa kecil di kawasan Lumajang. Seingat saya, tidak ada yang panik dan tidak ada yang protes, juga tidak ada yang merasa tersesat. Sebagai pemikul ransel aluminium, saya ikuti kepala rombongan yang sudah beralih ambil jalur Padang Ilalang yang disebut Oro-Oro Ombo. Di ujung senja, saya lihat dari jauh Freddy dan Idan sedang membangun dua tenda. Saya sadar harus segera bikin beres dapur dan siap-siap masak dengan Maman, masakan untuk makan malam. Seperti biasanya, saya meminta Idan dan Freddy yang mudaan itu mengambil air dan memasaknya sampai mendidih. Lalu bikin kopi hitam buat Tides.